Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang melampaui waktu, menggabungkan ramalan kuno Jayabaya dengan sosok legendaris Gus Dur. Ini bukan sekadar cerita sejarah, melainkan sebuah epilog fiksi yang mengungkap takdir di balik 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Saksikan bagaimana seorang Satrio Piningit berjuang, dan bagaimana sang penjaga ramalan membimbingnya, hanya untuk menyadari bahwa perjuangan sesungguhnya takkan pernah berakhir. Bantu subscribe, like, dan share channel ini untuk terus mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. 2 hari setelah perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, dunia seolah menahan napas. Suasana euforia kemerdekaan masih terasa, namun sebuah temuan mengejutkan mengancam untuk mengubah segalanya. Di sebuah perpustakaan tua yang sunyi di lereng Gunung Lawu, seorang sejarawan muda bernama Aryo, yang terobsesi dengan ramalan kuno, tak sengaja menemukan sebuah manuskrip yang tersembunyi di balik rak buku yang lapuk. Debu tebal menyelimuti sampulnya yang usang, seolah-olah benda itu telah menunggu ratusan tahun untuk ditemukan. Dengan tangan gemetar, Aryo membersihkan debu tersebut dan mendapati nama yang selama ini hanya ia dengar dalam dongeng, Kitab Jangka Jayabaya. Namun, ini bukan salinan biasa. Getaran energi mistis mengalir dari setiap halaman yang disentuhnya, seolah manuskrip itu memiliki nyawa. Jantungnya berdebar kencang, perpaduan antara ketakutan dan kegembiraan. Ia tahu, penemuan ini bisa mengubah sejarah, atau bahkan menghancurkannya. Ia membuka halaman pertama, dan matanya melebar. Di sana, tertulis aksara Jawa kuno yang ia pahami, namun isinya jauh lebih dramatis dari yang pernah ia bayangkan. Bait-bait yang selama ini dikenal masyarakat hanyalah penggalan kecil. Manuskrip ini memuat ramalan yang utuh, yang menceritakan tentang datangnya masa kekacauan dan seorang Satrio Piningit yang akan muncul untuk membawa kedamaian. Namun, yang paling menggetarkan adalah bagian akhir yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Bait itu berbunyi, ketika sang Satrio telah menjalankan tugasnya, dia akan dijemput oleh sang penjaga ramalan, dan semua akan kembali ke pangkuan semesta. Kalimat ini menghentikan napasnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ramalan ini tidak berakhir dengan kemenangan abadi, melainkan dengan sebuah akhir yang misterius. Aryo merasa punggungnya merinding, seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang mengawasinya. Ramalan tersebut seolah hidup dan menuntut untuk dibaca. Ia merasa seolah-olah ia bukan lagi seorang sejarawan yang membaca dokumen, melainkan seorang aktor yang baru saja diberi naskah untuk peran utamanya. Peran yang ia tak tahu apa akhirnya. Ia membolak-balik halaman dengan cepat, mencari petunjuk tentang siapa sang penjaga ramalan ini. Namun, manuskrip itu tidak memberikan jawaban yang jelas. Hanya ada simbol-simbol kuno dan bait-bait yang samar. Rasa frustrasi dan ketakutan bercampur aduk di dalam dirinya. Ia tahu, ia harus mencari jawaban, sebelum ramalan ini menjadi kenyataan. Saat ia menutup manuskrip itu, sebuah kekuatan misterius menyelimutinya. Lampu di dalam perpustakaan berkedip-kedip, seolah-olah alam semesta sendiri merespons penemuannya. Ia menatap keluar jendela, dan di kejauhan, di atas langit jombang, sebuah cahaya kebiruan muncul, seolah-olah ada seseorang yang telah menunggunya. Ia tidak tahu apa artinya, tetapi ia merasa bahwa sebuah takdir besar baru saja dimulai, dan ia adalah bagian tak terpisahkan dari takdir itu. Malam terasa panjang bagi Aryo. Manuskrip kuno itu kini tergeletak di meja kerjanya, memancarkan aura dingin yang menusuk. Cahaya remang-remang dari lampu belajar seolah tak mampu mengusir bayangan misterius yang menari-nari di sudut ruangan. Setiap kali ia memejamkan mata, bait terakhir dari ramalan Jayabaya berputar-putar di benaknya. Ketika sang Satrio telah menjalankan tugasnya, dia akan dijemput oleh sang penjaga ramalan. Ia tahu, ia adalah sang Satrio Piningit itu, dan takdirnya telah dituliskan. Rasa takut menyelimutinya, namun juga ada dorongan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah kekuatan tak kasat mata seolah memaksanya untuk bangkit, meninggalkan manuskrip itu. Kakinya bergerak sendiri, keluar dari perpustakaan, menembus dinginnya malam. Ia berjalan tanpa tujuan, di bawah langit yang diselimuti oleh bulan sabit tipis. Ia merasa seolah-olah seluruh alam semesta telah menunggu momen ini, saat ia akhirnya menerima takdirnya. Langkah kakinya membawanya ke sebuah jembatan tua di atas sungai yang mengalir tenang. Tiba-tiba, ia merasakan getaran kuat yang berasal dari bawah kakinya. Air sungai bergejolak, dan dari riaknya, sebuah bayangan remang-remang muncul.
Bayangan itu berbentuk seorang pria tua dengan sorban dan kacamata tebal, tersenyum dengan cara yang sangat familiar. Sosok itu adalah Gus Dur. Aryo terperanjat. Ia tahu Gus Dur telah lama tiada, namun sosok di hadapannya terasa begitu nyata, penuh energi dan karisma. Bayangan itu tidak berbicara, namun Aryo bisa mendengar suaranya di dalam benaknya. Sebuah suara yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan, seolah-olah suara itu adalah jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini ia simpan. Ramalan itu hanya sebuah peta, Nak, suara itu bergema. Namun, perjalananmu adalah takdir. Jangan takut akan akhir, karena akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Aryo merasakan ketenangan luar biasa. Ia menyadari bahwa selama ini, ia tidak sendirian. Ada kekuatan besar yang membimbingnya. Sosok Gus Dur perlahan memudar, kembali menyatu dengan air sungai. Namun, sebelum benar-benar menghilang, sebuah kalimat terakhir terucap dalam benak Aryo. Pergilah ke timur, ikuti panggilan takdir. Aryo tahu, ia harus pergi. Panggilan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia berbalik, meninggalkan jembatan tua itu, dan mulai berjalan menuju arah timur. Dengan setiap langkah, ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa yakin, seolah-olah ia telah menemukan tujuan hidupnya. Perjalanan yang selama ini ia jalani, kini memiliki arti. Sebuah takdir besar menantinya di ujung jalan, dan ia siap untuk menghadapinya. Aryo berjalan tanpa henti. Langkahnya terasa ringan, seolah ada kekuatan gaib yang menuntunnya. Jalanan pedesaan yang sepi, disinai rembulan, menjadi saksi bisu perjalanannya. Setiap langkah membawanya lebih dekat pada takdirnya, pada pertemuan yang telah diramalkan ratusan tahun lalu. Di kejauhan, lampu-lampu kota Jombang terlihat seperti butiran bintang yang bertebaran di bumi, sebuah pemandangan yang memberikan harapan dan kecemasan secara bersamaan. Ia tiba di pemakaman Tebu Ireng saat dini hari. Udara dingin dan aroma Kamboja menyambutnya. Makam Gus Dur terukir di hadapannya, dikelilingi oleh ribuan doa yang tak terucapkan. Makam ini bukan hanya tempat peristirahatan, melainkan titik temu antara dunia fana dan spiritual. Aryo merasakan energi yang kuat, seolah makam itu adalah pusat pusaran takdir. Ia berlutut, hatinya bergetar. Ia tak lagi merasa takut, yang ada hanya rasa hormat yang mendalam. Ia menyadari, sepanjang hidupnya, ia hanya menjalankan skenario yang telah dituliskan. Semua pencapaian, perjuangan, dan pengorbanannya adalah bagian dari sebuah rencana besar. Ia adalah Satrio Piningit, dan kini, perannya telah selesai. Dari balik makam, sebuah cahaya keemasan muncul. Perlahan, cahaya itu memadat, membentuk sosok Gus Dur yang utuh. Wajahnya yang damai, dengan senyum khasnya yang penuh teka-teki, menatap Aryo. Ini bukan lagi bayangan, melainkan perwujudan sejati dari sang penjaga ramalan. Tugasmu telah usai, Nak. Suara Gus Dur begitu lembut, seperti melodi yang menenangkan. Engkau telah menyatukan yang terpecah, mengembalikan kedamaian. Sekarang, saatnya bagi jiwa untuk berpulang, kembali ke pangkuan semesta. Aryo mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak merasakan duka, hanya rasa lega yang mendalam. Ia melepaskan semua beban dan tanggung jawab yang selama ini ia pikul. Hidupnya, yang telah didedikasikan untuk bangsa, kini menemukan ujungnya. Ia merasa seperti seorang pelari maraton yang akhirnya mencapai garis akhir. Ia berdiri dan menatap Gus Dur. Sosok karismatik itu mengulurkan tangannya. Saat tangan mereka bersentuhan, tubuh Aryo mulai berubah menjadi serpihan cahaya kemasan. Serpihan itu melayang ke langit, menyatu dengan bintang-bintang, kembali ke sumbernya, ke pangkuan semesta yang tak terbatas. Kisah Satrio Piningit telah berakhir, dan sang penjaga ramalan telah menunaikan tugasnya. Pagi hari itu, dunia terbangun dengan perasaan yang aneh. Matahari terbit dengan warna yang lebih hangat, burung-burung berkicau dengan melodi yang lebih merdu. Ada sebuah ketenangan yang tak bisa dijelaskan menyelimuti seluruh Nusantara. Di berbagai penjuru, masyarakat merasa beban berat yang selama ini mereka pikul perlahan menghilang, digantikan oleh harapan baru. Namun, tak ada yang tahu alasan di baliknya. Mereka hanya merasakan bahwa masa-masa sulit telah berakhir. Di makam Gus Dur, hanya ada kesunyian. Tidak ada jejak kehadiran Aryo. Manuskrip Jangka Jayabaya yang selama ini menjadi pusat cerita juga ikut menghilang, seolah tak pernah ada. Dunia kembali ke keadaan semula, seolah-olah semua kejadian itu hanyalah mimpi. Namun, di dalam relung hati setiap orang,
sebuah kisah baru telah dimulai, terukir dalam memori kolektif yang tak terucapkan. Kisah tentang Aryo, sang satrio piningit yang telah menyelesaikan tugasnya, mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kisahnya menjadi legenda, tentang seorang pemimpin yang tidak membutuhkan takhta, yang muncul hanya untuk mengembalikan kedamaian. Ia adalah simbol pengorbanan, lambang dari kepemimpinan yang tulus. Namun, yang paling berkesan adalah peran sang penjaga ramalan. Gus Dur, yang selama ini dikenal sebagai tokoh yang penuh teka-teki, kini dipahami sebagai penjaga keseimbangan. Ia tidak hanya meramalkan, tetapi juga memastikan ramalan itu berjalan sesuai jalurnya. Kehadirannya adalah pengingat bahwa di balik setiap peristiwa besar, selalu ada tangan tak terlihat yang mengaturnya. Kisah ini tidak hanya menjadi dongeng, tetapi juga menjadi pelajaran. Masyarakat belajar untuk tidak hanya terpaku pada ramalan, tetapi juga pada tindakan nyata. Bahwa takdir tidak hanya ditulis, tetapi juga dibentuk oleh setiap individu. Bahwa setiap orang memiliki peran, sekecil apapun itu, dalam menentukan nasib bangsa. Di sekolah-sekolah, guru-guru mulai menceritakan kisah ini, bukan sebagai fakta sejarah, melainkan sebagai metafora. Mereka mengajarkan tentang pentingnya integritas, kepemimpinan yang ikhlas, dan keberanian untuk menghadapi takdir. Kisah Aryo dan Gus Dur menjadi kurikulum tak tertulis, membentuk karakter generasi-generasi selanjutnya. Maka, meskipun manuskripnya hilang dan peristiwanya tak tercatat dalam buku sejarah, warisan spiritualnya tetap abadi. Kisah tentang Satrio Piningit dan sang penjaga ramalan terus hidup, menjadi lentera yang membimbing bangsa ini melewati setiap kegelapan, selamanya terukir dalam sanubari rakyat Indonesia. Tahun-tahun berlalu, Indonesia perlahan bangkit dari segala perpecahan, layaknya Phoenix yang lahir kembali dari abunya. Puing-puing konflik dan ketidakpastian kini digantikan oleh fondasi persatuan yang kokoh. Semua berkat kepemimpinan yang telah disiapkan oleh takdir, seorang Satrio Piningit yang telah pergi. Namun, kepergiannya bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sebuah era baru. Meskipun tak ada lagi sosok Aryo, semangatnya hidup dalam setiap jiwa warga. Anak-anak yang kini tumbuh besar, yang dulu hanya mendengar kisah tentangnya, kini menjadi pemimpin di bidang masing-masing. Mereka membangun Indonesia dengan visi dan integritas, terinspirasi oleh teladan yang telah diberikan. Nilai-nilai yang diperjuangkan oleh sang penjaga ramalan dan Satrio Piningit telah menjadi landasan moral bangsa. Para pemimpin baru ini tidak mencari kekuasaan, melainkan melayani. Mereka tidak bekerja untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Mereka adalah cerminan dari jiwa Aryo yang telah menyatu dengan semesta. Setiap langkah mereka, setiap kebijakan yang mereka ambil, seolah-olah dibimbing oleh kekuatan gaib, sebuah kebijaksanaan yang melampaui akal manusia. Legenda Jayabaya dan Gus Dur tidak lagi dianggap sebagai cerita mistis, melainkan sebagai sebuah panduan. Ramalan yang dulu dianggap menakutkan, kini dipahami sebagai sebuah peta jalan menuju kedamaian. Masyarakat belajar bahwa takdir bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kesempatan. Bahwa setiap ujian adalah sebuah pintu menuju pertumbuhan. Namun, di tengah semua kemajuan, sebuah pertanyaan muncul, apa yang terjadi pada jiwa Aryo? Apakah ia benar-benar menghilang? Atau apakah ia hanya berada di dimensi lain, mengawasi peradaban yang ia perjuangkan? Pertanyaan ini menjadi misteri abadi, sebuah teka-teki yang takkan pernah terpecahkan. Pada suatu malam yang tenang, di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Lawu, seorang anak kecil bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria yang wajahnya tak jelas, namun auranya begitu menenangkan. Pria itu menunjuk ke langit, di mana ribuan bintang berkilauan. "Jangan takut, nak," bisik pria itu. "Aku adalah bagian dari dirimu, dan kau adalah bagian dari diriku." Ketika anak itu terbangun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tidak lagi sama, ada sebuah cahaya baru yang bersinar di matanya, sebuah semangat yang tak tergoyahkan. Ia adalah generasi baru, yang lahir dari warisan takdir, siap untuk melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh Satrio Piningit dan sang penjaga ramalan. Kisah itu terus berlanjut, bukan di buku sejarah, melainkan di dalam jiwa setiap anak bangsa. Seiring berjalannya waktu, legenda Satrio Piningit dan sang penjaga ramalan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwa bangsa. Kisah-kisah tentang kepemimpinan yang ikhlas dan pengorbanan suci diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah kemajuan pesat dan kedamaian yang terasa abadi, sebuah bayangan tipis mulai menyelimuti cakrawala.
Bayangan itu bukan berasal dari awan gelap, melainkan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Di sebuah universitas ternama, seorang profesor sejarawan menemukan anomali. Catatan-catatan kuno yang seharusnya mengisahkan tentang masa lalu damai, justru menunjukkan adanya kekosongan. Seolah ada bagian sejarah yang dihapus dengan sengaja. Profesor itu, yang terinspirasi oleh legenda Aryo, merasa ada yang tak beres. Ia mulai menyelidiki, mencari jejak yang hilang. Penemuannya mengejutkan, sebuah organisasi rahasia yang telah ada sejak lama, berupaya memanipulasi sejarah demi kepentingan mereka sendiri. Ternyata, kepergian Aryo dan hilangnya manuskrip Jangka Jayabaya bukanlah sebuah takdir alami. Organisasi itu, yang menyebut diri mereka, Ksatria Bayangan, telah menunggu momen yang tepat untuk melenyapkan sosok yang mereka anggap ancaman. Mereka takut pada kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Aryo dan bimbingan Gus Dur. Mereka ingin menciptakan masa depan yang bisa mereka kontrol, tanpa ada campur tangan dari kekuatan-kekuatan mistis. Profesor itu menyadari, tugas Aryo memang telah selesai, namun perjuangan belum sepenuhnya berakhir. Kedamaian yang ada saat ini ternyata adalah hasil dari pengorbanan yang disembunyikan. Jika kebenaran terungkap, seluruh fondasi bangsa bisa runtuh. Namun, menyembunyikannya sama saja mengkhianati perjuangan Satrio Piningit. Dalam keputusasaan, profesor itu teringat pada legenda tentang sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di dalam makam Gus Dur. Konon, pintu itu hanya bisa terbuka bagi mereka yang memiliki niat suci. Dengan tekad membara, ia memulai perjalanan, menuju tempat yang sama di mana Aryo kembali ke semesta. Ia berharap menemukan jawaban, atau setidaknya, bimbingan. Ketika ia tiba, ia melihat makam itu memancarkan cahaya redup. Ia berlutut, memejamkan mata, dan memohon petunjuk. Seketika, ia merasa ada bisikan lembut di benaknya, suara yang sama yang didengar Aryo. Kebenaran adalah pedang bermata dua, suara itu bergema. Gunakanlah dengan bijak. Ksatria Bayangan hanya bisa dikalahkan jika engkau mengerti bahwa kegelapan tidak bisa diusir oleh kegelapan, melainkan oleh cahaya. Profesor itu membuka matanya. Ia menyadari, perjuangan yang sesungguhnya bukanlah melawan organisasi rahasia itu, melainkan menjaga api harapan tetap menyala di hati setiap orang. Ia harus melanjutkan warisan sang penjaga ramalan dengan cara yang baru. Kisah ini belum selesai, dan babak berikutnya ada di tangan mereka yang berani melawan kegelapan.